Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Seluruh dunia. Salam Rahayu buat kita semuanya dan salam Nusantara. Sekarang tanggal 22 Juni tahunnya 2023 jam 9 pagi lebih 55 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya nih, netizen ini saya buat konsep baru ya. Yang lama kan yang putih, yang ini yang di backgroundnya buffalo kuning. Tuh ini. Yang ini perangkonya mahal-mahal semua. Yang ini mahal, yang ini mahal, yang ini mahal, yang ini mahal, yang ini mahal. Oke, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya Mekar underscore Prangko underscore Kuno, adminnya saya sendiri Hadi Sugito Wijaya. Baru-baru ini ada kapal selam mini ya. Ini kapal selam, sebenarnya kapal selam buat wisata ya, yang menyelam di bawah lautan Atlantik tapi tidak terdeteksi keberadaannya. Saya sudah posting di Facebook saya Wang Sugito, cari arah selatan dan timur. Karena waktu itu juga yang waktu kapal selam Indonesia, kapal selam tempur Indonesia yang hilang itu, yang berapa tahun yang lalu itu, saya juga posting cari agak utara, ketemu di agak utara. Walaupun saya nggak diminta bantuan, tapi saya tergerak hati mempostingnya. Akhirnya bener kan di wilayah utara. Nah, untuk yang kapal selam mini wisata yang milik Amerika itu, yang lagi menyelam di Samudra Atlantik itu, saya bilang tolong cari di sekitar wilayah selatan dan timur. Dari posisi terakhir dia kontak pasti ketemu, semoga ketemu ya. Karena itu kapal selam itu kalau nggak salah itu terbatas ya, cuma bawa sekitar 4 atau 8 orang ya. Itu kapal selam mini ya. Itu katanya sih oksigennya itu hanya bertahan 2 kali 24 jam lagi. Aduh, semoga ketemu ya, kasihan sih ya kalau nggak ketemu. Oke. Hari ini judul videonya adalah pola teratur, atau dalam bahasa kerennya namanya habit. Pola teratur atau habit. Habit itu adalah kebiasaan. Jadi gini loh. Contoh saya waktu masih kecil itu dididik kalau makan Indomie, maaf saya nggak endorse ya. Kalau saya makan Indomie, Supermie dan sejenisnya itu harus pakai nasi. Memang itu sempat menjadi pola teratur saya. Kalau saya makan Indomie atau Supermie atau yang lain mesti pakai nasi. Tapi ketika saya beranjak dewasa, ketika saya jaga toko, kadang-kadang kalau mau beli nasi itu agak jauh, mesti jalan kaki lagi. Kebetulan memang di belakang toko saya itu ada warung cemilan ya. Dia juga masak Indomie juga ya. Ya kalau saya makan Indomie itu, ya beli Indomie. Ya kalau nggak pakai nasi ya nggak apa-apa. Karena pola pikir itu pola teratur ya. Sorry, bukan pola pikir. Pola teratur itu memang ada yang fleksibel seperti saya, ada juga yang tidak fleksibel. Kalau maunya itu terus. Ada orang kayak gini loh. Maunya kayak makan coklat yang itu tuh, yang apa sih, kayak maaf saya nggak sebut merek, kayak Caca lah itu kan ada. Maunya ada orang suka maunya warna coklat, kalau warna-warna yang lain itu dia nggak makan. Ada juga yang dia makan kayak coklat yang kecil-kecil itu semua warna dia makan. Jadi gitu, jadi ada pola teratur. Jadi gini loh, oh ya, saya mau ucapkan terima kasih buat Anda yang sering melihat akun YouTube Hadi Siantar, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang baru pertama kali melihat akun YouTube Hadi Siantar, atau yang sudah sering melihat akun YouTube Hadi Siantar.
Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe akun YouTube Hadi Siantar ya. Jangan lupa di like dan di komen, tapi komennya jangan aneh-aneh. Oke, saya mau jelaskan. Mungkin baru pertama kali Anda melihat akun YouTube Hadi Siantar. Nama saya Hadi Sugito Wijaya. Saya lahir tahun 1976 di kota Jakarta, negara Republik Indonesia tercinta. Saya ini bukan kemauan saya ya. Sekali lagi bukan kemauan saya. Tuhan memberi saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan. Kalau boleh milih, sekali lagi saya berkali-kali boleh bilang, kalau boleh milih, saya tuh tidak mau jadi indigo. Saya itu maunya jadi penyanyi atau pemain bola. Kalau boleh milih ya. Tapi nggak bisa milih. Ya suka atau tidak suka, mau tidak mau, saya harus terima kenyataan itu bahwa saya itu indigo, bisa melihat masa depan. Satu. Dan Tuhan kasih saya kemampuan lain yang luar biasa, yaitu kemampuan oilogika, yaitu kemampuan mendeteksi letak posisi sumber minyak bumi. Kalau Anda lihat di Google Chrome atau di internet, di Google atau di Google Chrome, tapi sekarang udah dihapus ya, artikelnya ya. Ini artikel yang lama ya, bahwa kilang minyak bumi Indonesia itu ada sekitar 10 kilang minyak bumi dengan luas 2 juta kilometer persegi luas daratan, dan luas lautan sekitar 3 juta kilometer persegi. Totalnya ada 5 juta kilometer persegi. Dengan jumlah 10 kilang minyak bumi itu tidak mencukupi. Mungkin di sini ada pengusaha-pengusaha minyak bumi yang maaf kata ya, yang lagi sekarat ekonominya. Mungkin Anda punya 1 kilang minyak bumi atau 2 kilang minyak bumi. Anda sekarat karena kenapa? Anda tidak menemukan kilang minyak bumi lagi. Sedangkan biaya operasional itu tiap hari membengkak dan membengkak, ya kan? Bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar bunga ini, bayar bunga itu. Yang namanya tagihan itu tidak bisa di stop terus. Sedangkan Anda bilanglah Anda punya 2 kilang minyak bumi. Tapi kan namanya kilang minyak bumi kan kalau Anda sedot tuh lama-lama habis. Pasti habis. Nggak mungkin Anda sedot muncul lagi. Misal kata kilang minyak buminya itu, 1 kilang minyak bumi misal kata ada 3 juta barel. Anda sedot misal kata 100.000 barel, tiba-tiba muncul lagi 3 juta barel lagi, Anda sedot lagi. Itu nggak mungkin, itu hanya di dunia dongeng, di dunia hayalan. Di dunia nyata ketika Anda sedot berkurang, ketika Anda sedot lagi berkurang, ketika Anda sedot lagi berkurang sampai titik klimaksnya habis. Nah, buat pengusaha minyak bumi boleh pakai jasa saya. Mungkin Anda ragu, itu wajar. Mungkin Anda takut, wah jangan-jangan gue ditipu, itu wajar. Tapi jangan sampai keraguan Anda, jangan sampai ketakutan Anda itu menenggelami keberhasilan Anda, ya kan? Oke, baik. Buat Anda yang masih ragu, boleh tes saya. Bagaimana cara tes sayanya? Oke, gini. Anda boleh utus 1 orang yang Anda percaya, atau Anda sendiri yang datang, ya kan? Lalu saya akan cek terawang 10 potensi penyakit Anda. Saya tulis di kertas, lalu saya masukkan ke amplopnya saya lem. Lalu Anda general check up di rumah sakit terbesar yang ada di negara Republik Indonesia. Kalau saran saya sih ya, kalau general check up tuh cukup di Indonesia aja. Karena kalau di luar negeri repot, Anda bikin paspor dulu, Anda ajukan visa dulu, biayanya mahal. Tapi kalau Anda general check up di Indonesia sama Indonesia kan, misal kata Anda general check up-nya di Surabaya, atau di Jakarta, atau di Bali, atau di Manado, atau di mana aja, pokok masih wilayah Indonesia, Anda tidak perlu bikin paspor lagi, Anda tidak perlu mengajukan visa lagi. Jadi lebih baik sih saran saya sih ya, Anda general check up di Indonesia saja. Nah, ketika Anda general check up di rumah sakit terbesar ya, jangan rumah sakit terkecil ya. Ini mau cek apakah saya indigo atau tidak. Nah, ini ceknya kayak gitu. Ketika Anda general check up di rumah sakit terbesar,
Setelah selesai general check up, Anda kan bawa ke dokter kan, hasil general check up itu. Tolong minta dokter ditulis terjemahin dalam bahasa Indonesia. Karena saya tidak mengerti bahasa kedokteran. Jujur, saya bukan orang kedokteran. Saya ini cuma lulusan SMA, ya kan. Terbentur biaya kuliah. Kalau saya ada uang, saya akan kuliah kedokteran karena saya IPA. Nah, Anda bawa ke dokter hasil general check up ya, minta tolong diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Ditulis ya, jangan cuma ngomong doang. Oh, ini nggak ditulisannya sama dokter, lalu distempel, divalidasi oleh dokter itu ya. Ketika dokter itu udah tulis terus divalidasi, tek, nah bawa ke saya, yuk kita cocokin yuk. Dari 10 hasil terawang saya dengan general check up dan analisa dokter, jika ada 3 yang betul, Anda boleh percaya saya. Kok 3, Pak? Oh, itu udah luar biasa bagus loh. Zaman Uni Soviet ada satu wanita ya, dia bisa terawang 10 penyakit, satu yang tepat. Wanita itu direkrut oleh Dinas Rahasia Uni Soviet. Saya mampu 3 loh di atas wanita itu loh. Andai kata saat ini Uni Soviet masih berjaya, mungkin saya direkrut juga. Masalahnya Uni Soviet sudah bubar, maka saya tidak direkrut. Kalau saya percaya, kalau saat ini Uni Soviet masih ada, saya yakin saya pasti direkrut sama Uni Soviet. Karena Uni Soviet itu mengumpulin para indigo-indigo untuk membantu Uni Soviet, ya kan? Oke. Jadi dengan hasil terawang saya, kita komparasi, kita lihat nama dengan hasil general check up dan hasil analisa dokter. Jika ada 3 ya benar, berarti Anda boleh percaya. Nah, itu tesnya ya. Berarti Anda tidak perlu ragu kan. Terus, oke Pak, saya takut Pak, Pak Hadi Siantar menipu. Oke, gimana caranya untuk mengatasi ketakutan itu? Anda setelah Anda general check up dan kita hasil, oke, Anda percaya sama saya, setengah percaya lah, oke. Saya akan tanya, Pak, Bu, saya fokusnya di lautan, Bapak itu, Ibu mau di lautan mana? Bisa kata, oh bisa kata di lautan Madura, contoh kata. Kasih saya waktu 30 hari, perjanjian ya, perjanjian di atas materai ya. Oke, setelah 30 hari, saya akan kontak, Pak, Ibu ambil, oke. Nah, Anda teliti dengan alat-alat canggih. Saya nggak punya alat-alat canggih ya. Ketika Anda teliti, oh benar, di Laut Madura di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini ada cadangan minyak buminya, Anda bayar ke saya. Kalau nggak berhasil, jangan bayar. Jadi keraguan Anda sudah terbantahkan dengan general check up. Ketakutan Anda sudah terbantahkan dengan bayar saat berhasil. Jadi 2 hal negatif itu sudah terpatahkan ya, sudah terbantahkan ya. Oke. Jadi buat Anda saat ini, sekali lagi buat pengusaha minyak saat ini yang mungkin, sekali lagi mungkin ekonominya lagi berdarah-darah. Dalam arti begini loh, berdarah-darah. Cadangan minyak Anda sudah hampir habis, sedangkan tagihan itu membengkak. Apalagi tagihan itu dalam bentuk dolar USA ya. Ngeri banget ya. Kalau tagihan rupiah aja ngeri, apalagi dalam tagihan dolar USA ya, lebih ngeri lagi. Ayo rekrut saya, sekali lagi ayo rekrut saya. Mumpung saya masih hidup, sekali lagi, mumpung saya masih hidup, ataupun jika pun saya masih hidup, kalau saya sudah pikun percuma. Almarhum ibu saya dulu itu jago masak banget. Saya boleh bilang, saya boleh bangga bahwa semua masakan hotel bintang 5 itu tidak ada seenak masakan ibu saya, almarhum ibu saya. Bahkan yang paling saya berkesan itu adalah masakan semur jengkol. Sampai saat ini saya belum menemukan semur jengkol yang seenak masakan almarhum ibu saya, ya kan. Tapi ketika almarhum ibu saya pikun, itu dia sebelum dia meninggal ya, dia pikun, semua keahlian dia otomatis nggak bisa masak, sudah pikun. Orang kalau sudah pikun, sia-sia, dia akan kembali lagi, maaf kata, seperti kayak anak bayi umur 1 tahun 2 tahun, tidak berdaya. Nah, mumpung saya belum pikun, ayo pakai jasa saya. Mungkin saat ini ada pengusaha-pengusaha minyak bumi yang lagi berdarah-darah secara ekonominya, hubungi saya akan terawang sumber minyak bumi. Oh ya, bayar ya,
bayar saat berhasil. Per satu titik itu 80 miliar per satu titik. Tapi masih bisa nego. Sekali lagi masih bisa nego. Oke, hubungi saya 0878 73406915. Sekali lagi hubungi nomor HP WhatsApp saya, kirim pesan ya. Kirim pesan saja, nanti saya akan kontak Anda kembali ya. 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya Mekar_Perangko_Kuno. Adminnya Hadi Sugito Wijaya. Jadi pola teratur itu, saya tahu Anda buat pengusaha minyak itu, kalau Anda mau cari minyak bumi, Anda langsung mencari minyak bumi. Itu percuma, sia-sia. Karena kenapa? Sumber minyak bumi Indonesia itu ditutupin oleh kekuatan gaib. Makanya terbuktikan Indonesia hanya baru 10 kilang minyak bumi yang berdiri. Aturan kalau nggak ditutupin oleh kekuatan gaib itu, Indonesia sudah punya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kilang minyak bumi yang berdiri. Tapi buktinya mana? Buktinya Indonesia saat ini hanya baru 10 kilang minyak bumi saja. Ayo pakai jasa saya. Tuhan kasih saya kemampuan untuk mendeteksi sumber potensi cadangan minyak bumi. Saya bisa tahu, oh letak bumi di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya. Sekian dan terima kasih. Oh, tunggu dulu bentar. Buat yang kapal selam ini, coba cari agak selatan dan timur ya. Semoga cepat berhasil ketemu ya, kasihan. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Oke, sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.